Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makdi Prianto, NPM 2021212004. Di sini saya akan menampilkan menjelaskan suatu materi tentang surveillance epidemiologi, yaitu tentang surveillance kesehatan masyarakat lanjutan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, di mana pengertiannya itu surveillance berasal dari kata bahasa Prancis, yaitu surveillance, yang berarti mengamati tentang sesuatu. Surveillance adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara terus-menerus serta penyebaran informasi pada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil suatu tindakan. Di mana surveillance epidemiologi adalah pengamatan yang terus-menerus dan distribusi dan kecenderungan suatu penyakit melalui pengumpulan data yang sistematis agar dapat ditentukan penanggulangannya yang secara secepat-cepatnya. Di mana untuk tujuan surveillance tersendiri, yang pertama yaitu untuk memonitor kecenderungan terhadap suatu penyakit. Yang kedua adalah mendeteksi perubahan. Yang kedua yaitu mendeteksi perubahan mendadak insiden penyakit untuk mendeteksi dini outbreaks. Yang ketiga adalah memantau kesehatan populasi, menaksir besarnya beban penyakit pada suatu populasi. Dan yang keempat adalah menentukan kebutuhan kesehatan prioritas, membantu perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kesehatan. Dan yang kelima adalah mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan. Dan yang keenam adalah mengidentifikasi kebutuhan riset. Untuk fungsi surveillance itu sendiri ada 5. Yang pertama adalah mengetahui gambaran kesehatan suatu populasi suatu masyarakat. Yang kedua adalah mengambil kebijakan yang dapat diterapkan dalam populasi tersebut, baik mengenai pola perilaku maupun pencegahan suatu penyakit. Yang ketiga adalah monitor dan evaluasi program kesehatan yang dijalankan di masyarakat. Yang keempat adalah melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan data surveillance. Yang kelima adalah identifikasi masalah yang ada di populasi. Untuk kegiatan epidemiologi surveillance itu ada 2, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan khusus. Di mana untuk kegiatan rutin, yang pertama adalah laporan rutin khusus penyakit tertentu, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular, atau berbagai kejadian yang berhubungan dengan kesehatan secara umum. Dan yang kedua yaitu untuk kesehatan rutin adalah pencatatan dan pelaporan khusus kajian tertentu dalam masyarakat yang biasanya terbatas dan berbagai kejadian yang mungkin mempunyai potensi mewabah. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan pencatatan dan pelaporan jenis penyakit wajib dilaporkan, termasuk berbagai penyakit menular tertentu atau penyakit karantina serta berbagai penyakit yang dianggap mempunyai potensi wabah atau penyakit yang jarang dijumpai dalam masyarakat. Dan yang keempat, kegiatan rutin dari surveillance yaitu surveillance ekologi dan lingkungan, yaitu surveillance yang khusus dilakukan terhadap berbagai aktor penyakit menular, pengamatan terhadap pencemaran lingkungan, tanah, air, dan udara. Dan yang kelima yaitu pengamatan dan pengawasan pemakaian zat tertentu seperti insektisida, vaksin, obat-obatan yang bersifat keras, dan zat lainnya yang dianggap berbahaya. Dan yang keenam adalah pencatatan dan pelaporan peristiwa vital yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Di mana pada umumnya pelaksanaan surveillance yang bersifat rutin ini dilaksanakan secara terprogram melalui pusat-pusat pelayanan kesehatan pada tingkat tertentu. Selain itu, dikenal pula pelaksanaan epidemiologi surveillance yang bersifat kegiatan khusus dan dilakukan pada batas waktu tertentu atau secara periodik dengan selang waktu tertentu. Nah, untuk macam-macam surveillance tersebut ada beberapa. Yang pertama, yaitu surveillance individu. Maksud ada surveillance individu adalah mendeteksi dan memonitor individu-individu yang mengalami kontak dengan penyakit serius, misalnya seperti cacar, tuberkulosis, tifus, demam kuning, dan lain-lain. Surveillance individu ini memungkinkan dilakukan isolasi institusional segera terhadap kontak sehingga penyakit yang kita curigai ini dapat dikendalikan. Dan yang kedua yaitu surveillance penyakit adalah melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap distribusi dan kecenderungan insiden suatu penyakit melalui pengumpulan sistematis,
konsolidasi, evaluasi terhadap laporan-laporan penyakit dan kematian, serta data relevan lainnya. Jadi, fokus dari perhatian surveillance penyakit ini adalah penyakitnya, bukan individunya. Yang ketiga adalah surveillance sindromi. Adalah melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap sindroma atau kumpulan-kumpulan gejala penyakit, bukan masing-masing dari suatu penyakit. Yang keempat adalah surveillance berbasis laboratorium. Ini adalah digunakan untuk mendeteksi dan memonitor penyakit infeksi. Sebagai contoh, pada penyakit yang ditularkan melalui makanan seperti salmonellosis, penggunaan sebuah laboratorium sentral untuk mendeteksi strain dari bakteri tersebut. Yang kelima adalah surveillance terpadu. Adalah menatah dan memadukan semua kegiatan surveillance di suatu wilayah yurisdiksi, baik negara, provinsi, kabupaten maupun kota, sebagai suatu pelayanan publik yang bersama. Surveillance terpadu menggunakan struktur, proses, dan personalia sama, melakukan fungsi pengumpulan informasi yang diperlukan untuk tujuan dari pengendalian suatu penyakit. Dan yang terakhir adalah surveillance kesehatan masyarakat global. Artinya adalah untuk dikembangkannya jejaring yang terpadu di seluruh dunia yang menyatukan para praktisi kesehatan, peneliti, pemerintah, dan organisasi internasional untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan surveillance yang melintasi batas-batas negara. Saya masuk pada untuk kendala dan keterbatasan dari surveillance tersebut, di mana yang pertama itu melaksanakan berbagai kegiatan suatu sistem surveillance dibutuhkan sejumlah tenaga khusus dengan kegiatan yang cukup intensif. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan hasil analisis dibutuhkan waktu untuk tabulasi dan analisis data. Dan yang ketiga adalah masih terbatasnya indikator kunci untuk berbagai nilai-nilai tertentu dari hasil analisis, sehingga sering kali mengalami kesulitan dan membuat kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Dan yang keempat dari kendala surveillance yaitu membutuhkan analisis kecenderungan suatu proses dalam masyarakat dibutuhkan waktu beberapa tahun ataupun pengumpulan data. Data yang terbatas hanya 1 atau 2 tahun saja. Sulit untuk dijadikan patokan dalam membuat analisis maupun kecenderungan suatu penyakit. Yang kelima yaitu untuk melakukan penelitian terhadap tingkat keberhasilan suatu program biasanya mengalami kesulitan bila dilakukan pada populasi yang jumlahnya kecil atau bila tidak ada populasi atau kelompok untuk pembanding atau untuk kontrolnya. Untuk ruang lingkup surveillance itu ada beberapa. Yang pertama, surveillance epidemiologi penyakit menular. Artinya itu analisis yang terus-menerus, sistematis terhadap penyakit-penyakit yang menular dan faktor-faktor risiko yang mendukung upaya pemberantasan penyakit menular, di mana ruang lingkup dari penyakit menular ini seperti penyakit BD3I, penyakit DBD, malaria, zoonosis antraks, rabies, dan lain-lain, penyakit fibrasis, tuberkulosis, kusta, maupun HIV, dan lain-lain. Sedangkan untuk surveillance epidemiologi penyakit tidak menular, yaitu merupakan analisis yang terus-menerus, sistematis terhadap penyakit tidak menular dan faktor risiko yang mendukung upaya pemberantasan penyakit tidak menular. Ruang lingkupnya seperti penyakit hipertensi, stroke, diabetes, neoplasma, gangguan mental, dan lain-lain. Sedangkan surveillance epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku adalah kegiatan yang terus-menerus dan sistematis terhadap penyakit dan faktor risiko untuk mendukung program kesehatan lingkungan, di mana ruang lingkupannya antara lain sarana air bersih, tempat umum, pemukiman, dan lingkungan perumahan, dan lain-lain. Lalu untuk surveillance epidemiologi masalah kesehatan adalah merupakan analisa yang terus-menerus, sistematis terhadap masalah kesehatan dan faktor risiko untuk mendukung program-program kesehatan tertentu. Ruang lingkupnya seperti gizi mikro, gizi lebih, kesehatan ibu dan anak, pelayanan penyalahgunaan nafza, penggunaan sediaan informasi obat-obatan, dan lain-lain. Selanjutnya itu surveillance epidemiologi kesehatan matra, merupakan analisis yang terus-menerus dan sistematis terhadap masalah kesehatan dan faktor risiko untuk mendukung program kesehatan matra, di mana ruang lingkupannya seperti kesehatan haji, kesehatan pelabuhan dan lintas batas perbatasan, bencana dan masalah sosial, kesehatan matra laut dan udara, KLB penyakit dan keracunan. Masuk pada atribut surveillance.
Yang pertama itu harus sederhana. Artinya yaitu kegiatan surveillance yang memiliki struktura dan sistem pengoperasian sederhana tanpa mengurangi tujuan yang diterapkan. Yang kedua yaitu harus fleksibilitas atau tidak kaku, yaitu kegiatan surveillance yang dapat menyesuaikan dengan perubahan informasi dan atau situasi tanpa menyebabkan penambahan yang berarti pada sumber daya antara lain seperti biaya, tenaga, dan waktu. Yang ketiga yaitu harus ekstabilitas. Artinya itu kegiatan surveillance yang para pelaksana atau organisasinya mau secara aktif berpartisipasi untuk mencapai tujuan surveillance, yaitu menghasilkan data atau informasi yang akurat, konsisten, lengkap, dan tepat waktu. Yang keempat yaitu harus sensitivitas atau harus sensitivity, yaitu kegiatan surveillance yang mampu mendeteksi kejadian luar biasa dengan cepat. Sensitivitas suatu surveillance dapat dinilai dari dua tingkatan, yaitu pada tingkatan pengumpulan data dan yang kedua adalah tingkatan pada pendeteksian proporsi suatu penyakit. Yang kelima yaitu harus predictive value positif, yaitu kegiatan surveillance yang mampu mengidentifikasi suatu populasi yang kenyataannya memang kasus. Yang keenam yaitu surveillance yaitu harus bersifat keterwakilan, yaitu kegiatan surveillance yang mampu menggambarkan suatu akurat kejadian kesehatan dalam periode waktu tertentu dan distribusinya menurut tempat dan orang. Yang ketujuh adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu berarti tingkat kecepatan atau keterlambatan di antara langkah-langkah yang harus ditempuh dalam suatu sistem surveillance. Selain itu pula, waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui kecenderungan tren, outbreak, atau menilai pengaruh dari upaya penanggulangan. Yang kedelapan adalah kualitas data. Kualitas data menggambarkan kelengkapan dan validitas data yang terekam pada sistem surveillance. Hal tersebut diukur dengan mengetahui persentase data yang tidak diketahui atau unknown dan data yang blank atau lengkap dan yang ada pada form surveillance. Yang kesembilan atau yang terakhir harus bersifat stabilitas. Artinya stabilitas berkenaan dengan reliabilitas dan ketersediaan sistem surveillance, di mana reliabilitas yaitu kemampuan untuk mengumpulkan, mengatur, dan menyediakan data secara tepat tanpa kesalahan. Sedangkan untuk langkah-langkah surveillance itu yang pertama ada pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penyebarluasan informasi. Di mana untuk pengumpulan data yaitu kegiatan pengumpulan data dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Sumber data yang bisa kita gunakan antara lain laporan penyakit, pencatatan kematian, laporan wabah, dan pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Sedangkan untuk pengolahan data, dalam pengolahan data ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu ketepatan waktu dan sensitivitas data. Dalam pengolahan data terdapat langkah-langkah yang penting, yaitu kompilasi data, di mana tujuannya itu untuk menghindari duplikasi data dan untuk menilai kelengkapan data. Dan yang ketiga adalah analisis data, yaitu penganalisis data harus memahami dengan baik data yang akan dianalisis. Data yang telah diolah dan disusun dalam format tertentu umumnya lebih mudah untuk dipahami. Yang terakhir yaitu penyebarluasan informasi, yaitu penyebarluasan informasi disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemimpin program, pengolahan program, atau unit-unit kerja yang berkompeten di lintas program ataupun sektoral. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.